Keluarga ini mengalami kesulitan, ya. Itu dibuktikan pada saat mereka keluarga ini mau membesuk Sudirman di lapas, kemudian tidak ada, ternyata dikabari Sudirman berada di Polda Jawa Barat. Tony RM diminta keluarga Sudirman untuk mendampingi Sudirman dalam upaya pengajuan PK. Orang tua terpidana kasus Vina Cirebon ini mengaku kesulitan bertemu Sudirman anaknya setelah dipindahkan ke tahanan Polda Jawa Barat. Tony RM mengatakan, jika memang betul apa yang dikatakan keluarga Sudirman, penyidik sudah tidak mempunyai hak untuk membatasi Sudirman yang ingin mengajukan PK. Menurut Tony RM, oknum penyidik Polda Jawa Barat sudah tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menguasai seorang Sudirman, yang statusnya sudah terpidana sejak 2016, sejak diputusnya sidang. Dan hal ini adalah suatu tindakan yang melanggar hukum dan bisa dilaporkan ke Propam Mabes Polri. Berikut ini penjelasan lengkap pengacara Tony RM. Ya, jadi ada di Polda ya akhirnya. Ya, Terus kalau mau nanti saya kabarin, nanti saya atur harga, dan itulah dapat kabar dari dalam ini. besuk di Polda. Iya. Nah, pada saat besuk ada berapa? Bapak, Ibu? Jadi harusnya saya bapak ibu. Si bapak sama ibu jadi ngajak ngobrol, jadi dia nggak fokus. Oke. Kalau advokat sendiri, pengacaranya sendiri dari siapa itu yang ngasih? Jangan dari Polda. Dari Polda. Kata siapa? Dari ininya, pas Poldanya. Oke, terus sekarang kesulitan nggak ketemu di Sudirman? Iya, Sulit, Pak. Iya. Sekarang Bapak kesulitan ketemu ini? Kesulitan. Iya. Bapak ngehubungi pengacaranya nggak bisa. Oke. Kesulitan. Ya, kata keluarga kesulitan untuk ditemui dan di mana posisinya, gimana kata? Ya, kalau dari cerita Beni, ya, kakaknya Sudirman dan cerita bapaknya ini, bahwa keluarga ini mengalami kesulitan, ya. Itu dibuktikan pada saat mereka keluarga ini mau membesuk Sudirman di lapas, kemudian tidak ada, ternyata dikabari Sudirman berada di Polda Jawa Barat. Nah, kemudian untuk bisa ketemu Sudirman saja harus janji dulu dengan Direktur Reserse Kriminal Umum, kan itu ya, Pak Dir. Nah, kemudian pada saat waktu yang dijanjikan, tadi dijelaskan bahwa Beni tidak bisa masuk, tidak boleh masuk, hanya kedua orang tuanya saja, ya. Nah, kemudian sampai saat ini dirasakan oleh keluarga itu sangat kesulitan untuk menemui anaknya Sudirman, ya. Ini jelas-jelas, ya, menurut saya, kalau memang yang dikatakan oleh keluarga dan oleh keluarga Sudirman itu benar, bahwa Sudirman itu masih dalam penguasaan oknum penyidik Polda Jawa Barat, maka tindakan oknum penyidik Polda Jawa Barat itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Kenapa kami katakan melanggar hukum? Karena penyidik Polda Jawa Barat itu sama sekali tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kewenangan untuk menguasai seorang Sudirman yang statusnya itu sudah terpidana. Ya. Hak dan kewenangan yang melekat pada diri penyidik itu selesai setelah tahun 2016 Sudirman dan kawan-kawan dilimpahkan ke jaksa dan jaksa menyatakan P21 dan penyidik melimpahkan barang bukti dan tersangka Sakit Sudirman. Sudah selesai itu hak dan kewenangan penyidik dalam melakukan pengekangan atau upaya paksa terhadap Sudirman itu sudah selesai, apalagi sekarang sudah terpidana. Putusan pengadilan yang melaksanakan adalah jaksa, apalagi kalau sudah dilapas, itu kewenangannya dari Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga kalau penyidik masih menguasai seorang Sudirman, ya kita pertanyakan ada apa itu. Nah, kemudian pengacara yang ditunjuk untuk mendampingi Sudirman itu katanya informasinya dari Polda yang menunjuk informasinya. Kalau ini benar, ini Polda punya kepentingan apa? Ketakutan apa gitu loh. Harusnya lepas saja. Lepas. Jangan sampai kami masyarakat menilai, ya, penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan ketika Sudirman menggunakan pengacara dari keluarga yang akhirnya akan membongkar semuanya. Jadi akhirnya kami menilai jangan-jangan pengacara yang ditunjuk dari Polda ini, ya jika benar ya dari Polda ini, untuk menjaga agar Sudirman tetap mengatakan seperti itu. Yang kita tahu Peggy Setiawan aja disebut-sebut kan oleh Sudirman kan. Nah, sehingga Sudirman ini sepertinya dijaga agar tetap mengatakan seperti itu, tidak berubah, ya. Padahal kan bayangkan kalau Sudirman, ya, itu pengacaranya dari pihak keluarga, ya bukan dari Polda, bisa saja Sudirman menyampaikan yang sebenarnya. Kenapa yang sebenarnya? Saya baca ya, putusan pengadilan atas nama Hadi Saputra dan kawan-kawan termasuk Sudirman, dalam keterangan terdakwa Sudirman itu jelas mengatakan bahwa dia itu tidak melakukan. Bahkan dia itu mengakui karena diancam, karena mengikuti arahan penyidik yang sudah ditulis di papan tulis. Dia tidak pernah merasa menandatangani BAP. Nah, jadi mungkin saja penyidik ini masih ikut campur dengan Sudirman, ya. Terus ya kalau memang benar ya masih ada di Polda, karena khawatir nanti kalau Sudirman lepas dari kekuasaan oknum penyidik Polda, nanti Sudirman akan menyampaikan lah yang sebenarnya, akhirnya kebongkar semuanya. Buat Bapak Kapolri, ini sudah zaman reformasi,
zaman keterbukaan informasi, bukan seperti zaman Orde Baru. Pak, ada oknum, ya, ini oknum penyidik di Polda Jawa Barat, keluarga mau nemu terpidana saja, ya itu kesulitan, Pak. Dan informasinya ada di Polda. Coba Bapak Kapolri cek dan tindak kalau memang itu benar. Nggak ada kewenangan itu, nggak ada punya hak, nggak ada kewenangan yang melekat. Kalau oknum penyidik masih menguasai, masih melakukan upaya paksa atau masih mengondisikan seorang terpidana yang sudah tidak ada hubungannya secara hukum dengan penyidik Polda Jawa Barat, gitu. Tapi kalau penyidikan dari kuasa hukum seharusnya tidak boleh ya? Atau gimana? Ya tidak boleh, penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak, tidak mempunyai kewenangan kecuali ada seorang tersangka, ya, atau seorang terlapor, ya, ditangkap, kemudian ancaman hukumnya di atas 5 tahun, wajib didampingi oleh penasihat hukum, kemudian tersangka maupun keluarganya tidak mampu membayar pengacara, maka penyidik yang bersangkutan itu bisa menyediakan pengacara. Itu pun kembali lagi, ya, tersangkanya itu mau atau tidak, kan gitu. Nah, yang statusnya tersangka saja kembali kepada tersangkanya, ya. Apalagi ini Sudirman bukan tersangka, sudah nggak ada hubungan dengan penyidik, gitu loh. Sehingga penyidik kalau menyediakan pengacara dengan tujuan, dengan tanda kutip, khawatir kalau pakai pengacara di luar khawatir terbongkar, tidak mempunyai kewenangan seorang penyidik memberikan atau menyediakan pengacara. Kenapa kami suarakan ini? Karena terbukti Sudirman mau ditemui aja susah, kan gitu, oleh keluarganya. Inilah kami suarakan, itu. Oh ada, kalau memang terbukti, ya, ada oknum penyidik yang menguasai Sudirman dengan tujuan khawatir, ya, nanti skenario-nya terbongkar, maka tindakan menguasai Sudirman yang tidak mempunyai kewenangan, tidak punya hak penyidik itu pelanggaran, bisa dilaporkan ke Propam ini. Ya kalau untuk menghambat PK ya otomatis karena keluarga ingin kan melakukan PK. Kemudian kalau sulit ditemui kan bagaimana untuk koordinasi untuk menggali, ya, keterangan-keterangan untuk bahan mengajukan PK, kan bisa menghambat juga.